Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak dosen yang saya hormati. Semoga Bapak Ibu dosen sekalian, khususnya dosen-dosen teknik Global Mulia Cikarang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu untuk menjelaskan tugas ekonomi makro yang bertopik target pertumbuhan 5,2% yang ditargetkan negara khusus negara Indonesia oleh pemerintah. Tugas ekonomi makro ini dikutip oleh saya yang bernama atau mahasiswa aktif STB Global Mulia Cikarang, jurusan Ekonomi Syariah, asal Kota Bekasi, semester 3. Langsung saja, di sini ada beberapa tanggapan sebelum saya menjabarkan isi PowerPoint saya. Tanggapan saya tentang pemerintah menargetkan 5,2% adalah cukup berat. Kenapa? Karena di era globalisasi, suatu negara harus bersinergi bersama-sama pemerintah dan masyarakat agar semua target tercapai, terutama target pertumbuhan ekonomi di 2025 yang notabene sangat berat. Akan tetapi, sesuatu hal tidak akan mustahil bila dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan saling berkomunikasi dengan baik, bersinergi dengan baik antara pemerintah dan semua elemen-elemen di bawah. Jadi tanggapan saya, jika ingin pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2% atau lebih di tahun 2025 sampai 2026, itu cukup realisasi, tetapi harus bersinergi dengan semua elemen. Ya, karena ada beberapa faktor penghambat, ada beberapa yang harus dikerjakan oleh suatu pemerintahan dalam mencapai semua target. Saya ambil contoh. Nah, ini adalah analisis pertumbuhan ekonomi dan faktor yang mempengaruhi sebagai berikut. Suatu negara telah mendapatkan yang pertama sumber daya alam, sumber daya manusianya, akumulasi modalnya, tenaganya, organisasi produksi, dan ilmu pengetahuan teknologi. Itu sangat berkaitan satu sama lain. Saya sebutkan yang pertama itu sumber daya alamnya. Tiap negara pasti telah mendapatkan sumber daya alam masing-masing. Nah, kebetulan di Indonesia ini sumber daya alam itu sangat luas, sangat beragam, dan sangat bisa dikembangkan karena sangat sangat subur lah. Tinggal gimana. Yang kedua itu sumber daya manusianya. Kalau sumber daya manusianya itu bagus, pertumbuhan ekonomi target 5,2% itu sangat realistis. Karena kenapa? Sumber daya alam yang bagus tidak akan jadi bagus kalau sumber daya manusianya tidak bagus. Sebaliknya, kalau sumber daya alam yang bagus, bahkan biasa aja, kalau dikelola dengan baik oleh sumber daya manusianya, insya Allah pertumbuhan ekonomi dan lain-lainnya akan menjadi bagus. Nah, yang ketiga itu ada akumulasi modal. Akumulasi modal adalah suatu yang berkaitan dengan sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya. Jika tidak ada modal, mungkin tidak akan terjalin. Yang kelimanya tenaga dan organisasi produksi. Ini sangat penting karena tenaga ada sumber daya alamnya, ada sumber daya manusia.
dan ada modalnya, tetapi tidak ada tenaga manajerial dan organisasi yang bagus. Makanya sangat berkaitan satu sampai lima. Yang terakhir juga ilmu pengetahuan dan ilmu. Jika semuanya akan berkaitan, tetapi ilmu pengetahuan efeknya tertinggal, maka pertumbuhan ekonomi juga tidak akan bagus. Jadi semuanya berkaitan. Yang pertama sumber teknologi, sumber daya alamnya bagus, sumber daya manusia juga bagus, modalnya juga cukup, tenaga dan organisasi produksinya juga saling berkaitan, dan yang terakhir itu ilmu pengetahuan dan efeknya juga sudah berkembang. Jadi semuanya itu berkaitan dan selalu berputar. Itu mungkin analisis pertumbuhan yang mempengaruhi ekonomi dan faktor-faktornya. Adapun di sini adalah tantangan yang mungkin dihadapi dalam pertumbuhan tersebut. Nah, tadi yang saya jelaskan itu adalah faktor-faktornya yang mempengaruhinya, ini tantangannya. Yang pertama adalah ketimpangan ekonomi. Saya jelaskan ketimpangan pendapatan dan kekayaan antara kelompok masyarakat dan negara-negara dapat menyebabkan ketidakstabilan. Makanya di suatu negara itu apabila masyarakatnya saling tidak kompak atau ada ketimpangan pendapatan atau kekayaannya, maka kelompok masyarakat akan menyebabkan tidak stabil politik. Karena kenapa? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, mereka tidak sama-sama peduli. Jika masyarakat yang kaya baik yang miskin berkolaborasi dengan baik, maka akan stabil politiknya. Karena kenapa? Mereka saling membutuhkan, saling mengasihi, dan saling membutuhkan. Yang kedua adalah perubahan iklim. Perubahan iklim di Indonesia dapat mengganggu produktivitas pertanian, infrastruktur, dan kesehatan masyarakat. Di iklim di Indonesia khususnya di negara kita yang tercinta ini sangat beragam. Bahkan sekarang juga lagi iklim pancaroba, kadang penghujan, kadang kemarau juga. Jadi untuk pertanian ini sangat berpengaruh pada iklim. Jika lagi musim penghujan, rentan dengan banjir bandang, longsor, dan sebagainya. Dan untuk musim kemarau, rentan dengan kekeringan, kekurangan air, dan lain sebagainya. Dan untuk kesehatan manusia juga sangat berpengaruh. Musim hujan rentan masyarakat terkena DBD, penyakit menular. Untuk ispat itu juga mungkin bagi pembangunan terhambat dengan cuaca yang kurang bagus. Yang ketiga adalah krisis keuangan. Krisis keuangan dapat menunjukkan kerentanan sistem keuangan global. Pemerintah yang bagus pertumbuhan ekonominya adalah pemerintah yang bisa mengurangi krisis keuangan. Karena kenapa? Memanage keuangan oleh suatu pemerintah, oleh suatu lembaga itu amat sangat penting. Jika keuangan kita terlalu banyak hutang kepada negara lain, maka berimbas kepada tahun-tahun berikutnya. Keterbatasan sumber daya dapat menjadi tantangan untuk ekonomi. Yang kelima, degradasi lingkungan. Lingkungan dapat menjadi hambatan dan dalam pembangunan. Yang keenam, ketidakstabilan politik yang bersih sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Karena kenapa? Politik yang bersih akan menghasilkan suatu ekonomi yang bersih. Sebaliknya, politik yang tidak bersih atau tidak sehat akan mempengaruhi pertumbuhan yang tidak sehat. Yang ketujuh adalah kelangkaan bahan baku. Jika semua elemen di atas ini telah tercukupi, tetapi kelangkaan bahan baku, maka kita tidak akan bisa menghasilkan suatu yang maksimal. Nah, ini perubahan yang lama ini perubahan teknologi. Perubahan teknologi ini atau iptek ini sangat penting. Karena kenapa? Semakin berkembang ekonomi suatu negara, itu tidak terlepas dari perubahan teknologi. Makin berkembang juga. Kalau suatu negara tertinggal teknologi, susah untuk memajukan suatu pertumbuhan atau yang lainnya di suatu negara. Yang sembilan adalah ketersediaan energi bahan pangan di suatu negara. Ini negara harus bekerja keras untuk menyediakan energi bahan pangan di suatu negara agar masyarakat yang ada di suatu negara tersebut tidak
tidak merasa kekurangan untuk menjalankan suatu aktivitas. Contoh bahan bakar berupa pertalite. Kalau misalkan pertalite atau bahan bakar lainnya untuk kendaraan bermotor atau roda empat itu susah didapatkan, maka mereka bingung untuk menjalankan bisnisnya itu, harus harus memutar otak lagi dan akan terhambat. Tugasnya masyarakat dan pemerintah itu saling bersinergi, jadi tidak ada yang diulang satu sama lainnya. Itu mungkin itu yang pertama, itu tanggapan saya tentang khususnya Indonesia ingin menjadikan pertumbuhan di 2025 itu menjadi 5,2%, dan beberapa tantangan yang menghadapinya dan faktor-faktor yang mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan untuk tugas ekonomi makro saya atau jurusan ekonomi syariah semester 3 STM Global Knowledge Cikarang. Jadi mohon maaf bila dalam penyampaian presentasi saya kurang bermanfaat, kurang bobot, kurang teratur, kurang tata katanya kurang tersusun, karena pada dasarnya kehilapan milik manusia, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya cukupin, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap solid, tetap beraktivitas dengan baik, dan sebelum beraktivitas itu harus berdoa dan meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya,